teman-teman. Kami dari tim 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang A9 untuk kasus laporan keuangan, lebih tepatnya pengungkapan aset pemain gitu. Kami dari tim 4 terdiri dari saya Anugrah Septian Purnomo, ada Bang Edward Bintang, ada Josia Wanta dan Yohandita Pramesti Indriani. Oke, di slide ini kita dapat melihat laporan posisi keuangannya AC Milan. Saya di sini fokus untuk membicarakan pada aset pemain. Di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa aset pemain ini disajikan pada intangible fixed assets di bagian player registration rights gitu. Oke, kalau kita lihat dari laporan posisi keuangan aset ini sepertinya mengacu kepada IFRS penyajiannya. Kita masuk ke slide kasus, yaitu Krzysztof Piatek, pemain AC Milan yang bergabung pada Januari 2019 dengan biaya transfer sebesar 35 juta euro dan dikontrak selama 4,5 tahun. Pada 12 Desember 2019, pemain ini tercatat dengan nilai pasar sebesar 32 juta euro. Rupanya pemain ini tidak menunjukkan penampilan yang konsisten hingga akhirnya dijual ke Hertha Berlin pada 30 Januari 2020 dengan biaya transfer sebesar 27 juta euro dan dikontrak selama 4,5 tahun. Oke, kita masuk ke bagian pertanyaan sekaligus kita memberikan jawaban pandangan dari hasil diskusi dari kelompok tim 4. Oke, pertanyaan pertama, bagaimanakah dengan pengakuan nilai aset Krzysztof Piatek? Dari hasil penelusuran pada laporan keuangan AC Milan, ditemukan jawaban bahwa pengakuan nilai aset Krzysztof Piatek dengan harga player registration rights diakui sebagai kelompok intangible fixed asset dengan akun player registration rights dengan angka sebesar 35 juta euro sesuai dengan pembeliannya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana dengan metode amortisasi yang diterapkan? Jawabannya, dasar amortisasi mengikuti durasi kontrak pemainnya. Dalam hal ini Piatek dikontrak selama 4,5 tahun. Nomor 3, bagaimanakah mengkalkulasi selisih penjualan Krzysztof Piatek berdasarkan harga perolehan atau harga pasar per 12 Desember 2019? Menurut kelompok kami, kalkulasi selisih penjualan Piatek menggunakan net book value dan langsung diakui pada profit loss jika langsung dijual. Nomor 4, bagaimanakah pengakuan jumlah fans fanatik klub AC Milan sebagai aset dengan pertimbangan pendekatan principal base atau pendekatan rule base? Jawaban kami adalah tidak dicatat dalam laporan keuangan karena tidak dapat diukur secara andal. Selain itu, AC Milan menggunakan pendekatan principal base karena secara aturan para fans tidak memiliki, tetapi mereka berpikir apa yang harus dilakukan. Salah satunya itu. Lalu AC Milan menggunakan financial report AC Milan berupa IFRS. Hal itu dapat dilihat selain dari laporan keuangan, dapat juga terlihat dari penyajian laporan keuangan, di mana mereka menyajikan dari yang tidak liquid sampai yang liquid itu di bawah itu standar IFRS seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengapa mereka menyajikan IFRS, karena mereka berada di Eropa. Negara-negara Eropa menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan standar IFRS.